Jika kita berbicara tentang sebuah sistem operasi berbasis Linux yang bisa dikatakan stabil untuk varian distronya, pasti nggak jauh-jauh pada varian seperti Debian dan juga Ubuntu, lalu ada juga seperti Fedora. Cuma pada video kali ini kita akan membahas sebuah sistem operasi berbasis Linux yang cukup lainnya cuy, karena ini memang jarang dibahas ya, dan komunitasnya nggak berisik ya cuy, nggak seberisik distro sebelah. Distro apa itu? Dan ya, ini adalah Solus Linux. Dimana untuk Solus Linux ini, dia itu merupakan sebuah sistem operasi berbasis Linux atau distro independen ya teman-teman, dengan paket EOPKG. Jadi untuk Solus Linux ini terkenal dengan distronya yang bisa dikatakan stabil, baik dalam update-nya ataupun dalam stabilitas penggunaan aplikasinya. Tapi kira-kira bisakah buat main game? Oke guys, kembali lagi bersama saya Didi di channel DDM Games. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Ya, jadi pada video kali ini seperti biasa kita akan mencoba sebuah sistem operasi yaitu Solus Linux. Dimana Solus Linux yang pada video kali ini kita pakai adalah Solus Linux versi DE Budgie. Bang, kenapa nggak pakai KDE? Kenapa nggak pakai Genome? Kenapa nggak pakai Express? Karena 3DE itu udah dikatakan sering dibahas ya. Saya jadi agak bosen ya tuh. Jadi kita akan coba versi lain yaitu DE Budgie. DE Budgie ini kalau kita lihat berada pada di DE Genome ya. Jadi untuk Solus Linux ya kalian bisa visit aja kalau kalian ingin download di website resminya, itu size-nya sekitar 3 GB ya. Dan kalau kalian ingin coba install seperti biasa, saya tutorialnya udah saya taruh di channel sebelah teman-teman. Jadi untuk Solus Linux ini saya udah coba sekitar 7 hari, baik itu untuk kegiatan seperti main game ya cuy, ini rutinitas saya pasti main game ya, terus ada juga scroll Facebook ya, udah jelas, terus YouTubean atau sosial media intinya cuy untuk pakai internet. Saya juga untuk ngetik ya, dan Zoom ya, Zoomit yang sayangnya kalau kita install itu emang gak ada di repositorinya ataupun kita download dari situs Zoom resminya ya teman-teman. Jadi kita harus membutuhkan bantuan dari Flatpak, yang memang Flatpak ini udah terinstall otomatis saat kalian selesai menginstal si Solus Linux Budgie ini. Kayak Zoom ya gitu cuy, share screen ya di Zoom. Of course bisa ya, cuma nanti seperti biasa kita akan membahas di kelebihan dan juga kekurangannya pada versi Budgie ya. Karena mungkin kalau rolling release itu seperti Fedora Spin, setiap DE itu ada kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing cuy. Jadi kita nggak bisa langsung sama ratakan ya untuk perbedaan DE-nya, apalagi untuk Solus Linux ini punya 4 DE sekaligus ya. Jadi untuk PC yang kita gunakan pada video kali ini, saya menggunakan PC dengan prosesor Intel Core i3 2120, ini masih Gen 2, dan untuk RAM-nya saya menggunakan 2x4GB DDR3, untuk GPU-nya saya menggunakan R7 240 2GB DDR3, ini masih seperti biasanya ya teman-teman. Dan untuk storage-nya saya menggunakan storage HDD full 500GB ya. Oke, saat kita masuk pertama kali di Solus Linux ini, kita akan disuguhi beberapa aplikasi support, contohnya seperti manajemen partisi, ada juga untuk browser, file manager, dan tentunya untuk software centernya, ini yang paling penting ya teman-teman. Jadi kalian bisa download aplikasi lewat GUI di Solus Linux ini. Selanjutnya kalau kita coba ya di Solus Linux ini, pada bagian menu setting mirip-mirip seperti kalian menggunakan Genome, hanya saja ini lebih minimalis. Yang sayangnya kalau kalian ingin menggunakan shortcut Ctrl T ya untuk membuka terminal di desktop, kalian harus menambahkannya sendiri. Untuk idle-nya ini sekitar 700 MB ya, saya rasa ini cukup bengkak juga, walaupun nggak terlalu berat-berat amat ya. 11-12 sama kita pakai Express yang banyak servisnya. Kalau kita udah cukup lama pakai ya, ini saya beberapa kali pakai untuk main game dan juga tes aplikasi saya gunakan. Kita bisa maklumi karena ini masih satu golongan dengan DE Genome ya teman-teman. Jadi untuk servisnya bisa dibilang berat, apalagi untuk servis backgroundnya. Ya memang saya bisa katakan ini untuk DE sekelas keluarga Genome ya, ini masih stabil cuy, serius. Tapi seperti biasa pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya. Itulah seninya pada dunia distro Linux. Yang pertama adalah kelebihannya dari Solus Linux ini. Kita bisa mengatakan dari progres installernya sampai dengan progres penggunaannya itu user friendly teman-teman, dan untuk aplikasi supportnya juga cukup banyak, walaupun emang namanya agak-agak susah ya. Pasti ada perbedaan setiap untuk nama paket, apalagi ini menggunakan paketnya tersendiri yaitu EOPKG. Oh ya, ada satu catatan ya teman-teman, kalau kalian menggunakan GPU dengan arsitektur AMD Kishi N1.0 ataupun Kishi N1.5 itu udah langsung diinstal ya cuy. Setelah kalian install OS-nya, otomatis udah pre-installed itu drivernya cuy. Saya juga agak bingung. Baru ngerasa saya ada distro kayak gini cuy.
Itu kelebihannya keren banget cuy. Udah pre-installed, gak usah kita edit lewat grup, contohnya kayak Arch Linux ataupun dengan Debian ya cuy. Itu kalian gak usah peduliin itu di Solus Linux ini. Yang emang langsung auto switch. Tinggal kalian install Vulkan Tools, itu Vulkannya udah langsung jalan untuk bermain game. Dan kelebihan lainnya adalah si Solus Linux ini udah punya software center. Kalau kalian ingin install aplikasi, kalian bisa lewat software centernya langsung teman-teman. Dan yang terakhir adalah si Solus Linux ini terkenal dengan stabilitasnya teman-teman. Karena saya coba memainkan beberapa game yang memang support baik dari game yang native Linux ataupun menggunakan compatibility layer ya, itu masih stabil. Saya belum menemukan stuttering yang terlalu parah ya, walaupun emang kadang kita mendapatkan stuttering karena PC kita kentang teman-teman, tapi nggak terlalu parah ya, seperti saat saya menggunakan distro-distro berat ya cuy, yang DE-nya itu nggak masuk akal cuy. Ya nggak masuk akal, udah gitu pakainya di hard disk cuy, kalian bayangin kayak gimana itu. Oke, kita masuk ke dalam kekurangannya. Oke, di kekurangan pada video kali ini tentunya kita nggak bisa kontrol T pas pertama kali ya. Karena apa? Karena untuk custom keyboardnya itu masih kosong teman-teman. Jadi kalian perlu nambahkan untuk shortcut terminal ya. Itu bisa ditambahkan lewat pengaturan setting. Lalu selanjutnya kalau kalian menggunakan si Solus Linux ini, pasti kalian akan bingung. Kenapa? Karena kalian gak bisa langsung drag and drop ke bagian toolbar. Dan ini sangat mengganggu saya ya cuy. Saat saya ingin upload file ke Google Drive kayak gitu cuy. Ataupun kita akan mengedit file ke game kayak gitu cuy. Contohnya kalau kita mau ngedit gambar, ya ada solusinya sih. Kalian bisa tiling window ya, dibagi dua windownya. Atau kalian bisa pakai window with mode, terus kalian tarik ke aplikasinya. Cuma ini sangat bikin saya memperlambat waktu saya cuy. Saya belum nemu konfigurasinya, mungkin ada yang tahu ya. Cuma pas saya cek-cek itu katanya di baji ini dia itu nggak ngedukung yang namanya drag and drop ke toolbar cuy. Dan selanjutnya kalau kalian mainkan beberapa game ya, contohnya menggunakan GCN 1.5, saya nggak tahu di atasnya itu ya cuy. Yang sayangnya kalau kita gunakan di render by DirectX Vulkan, khususnya untuk game yang menggunakan compatibility layer untuk DirectX 10. Contohnya kayak Tomb Raider cuy. Tomb Raider dan juga BioShock ya, BioShock Infinite. Ini kan saya download dari GOG ya teman-teman. Pas saya coba untuk play gamenya malah error. Malah error. Dan saya udah coba juga, ini saya pindahkan ke Steam, itu malah nggak mau launch. Terus saya juga udah pindahkan ke Hero Game Launcher, itu juga sama aja nggak mau launch. Malah win saya malah tambah rusak cuy pakai Hero Game Launcher. Ketimpa prefixnya ya. Jadi saya waktu itu sempat install ulang lagi si WAN-nya cuy. Ya mungkin itu aja yang baru saya temukan ya. Bagi kalian yang ingin tambahkan ya silakan tambahkan aja cuy. Intinya Solus Linux ini pas saya pakai sih oke-oke aja ya, nggak ada terlalu banyak masalah kecuali dua tadi cuy. Itu yang paling ganggu itu pas drag and drop aplikasi ke toolbar. Terus yang tadi soalnya kalau kalian pin main game pakai WAN ya. Selebihnya saya rasa ini user friendly dan masih bisa kalian gunakan untuk kegiatan sehari-hari, apalagi cuma untuk bermain game ringan dan untuk sosmed ya. Itu lebih dari cukup. Ya oke, kita langsung aja tes gimana performanya dalam bermain game di Solus Linux ini. Kita langsung aja tes gimana performanya. Let's go cuy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain.
That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Oke, jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk mencoba si solusi hidup ini di PC kalian dan kalian iseng gitu cuy, ingin coba ya dijalankan beberapa game ataupun menjalankan aktivitas kalian di solusi hidup ini. Sekian dulu dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah tolong dikoreksi, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan tolong dimaafkan, dan kalau ada kata-kata yang sesat tolong jangan diikuti. Thanks for watching, see you next video and bye bye.